Halo semuanya, balik lagi bersama kita dan di video kali ini kita ada Vivo X80, Vivo X80. Salah satu smartphone mantan flagship yang juara banget kalau kita ngomongin soal kameranya. Setelah 1 tahun lebih smartphone ini resmi dirilis, kini harganya turun di angka 8 jutaan. Dan di awal tahun ini, kita akan bahas beberapa alasan kenapa Vivo X80 masih worth it buat kalian jadikan pilihan smartphone daily driver, atau mungkin ada yang dari kalian baru nyari-nyari smartphone nih. Kita bisa sarankan kalian buat ambil Vivo X80. Alasannya, kalian bisa simak video kita sampai selesai. Alasan pertama, kameranya juara. Di sektor ini tentu menjadi hal yang vital dan dipertimbangkan ketika kalian mencari sebuah smartphone. Dan salah satu andalan dari Vivo X80 adalah sektor kamera. Dibekali dengan setup triple kamera, mulai dari lensa utama dengan 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX866, lengkap dengan autofocus dan juga ada OIS lensa Zeiss Star Coating. Kemudian lensa wide angle 12 megapiksel autofocus serta lensa potret 12 megapiksel autofocus dan juga ada real flash, serta satu kamera depan dengan 32 megapiksel. Untuk kameranya banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita pakai, tinggal kita maksimalkan aja dan kita sesuaikan dengan situasi kondisi, latar belakang dan juga pencahayaan. Dari hasil foto semua lensa kita sih puas banget. Mulai dari lensa utama, detailnya bagus, gak ada processing berlebih. Karakter warnanya hidup, lensa wide angle-nya luas, lensa potret detailnya juga bagus dan halus. Bahkan di kondisi low light hasilnya masih cukup baik, apalagi kita manfaatin fitur Zeiss untuk lebih memaksimalkan hasil fotonya. Overall sangat bagus, terasa banget kombinasi Dimensity 9000 ditambah Vivo V1 Plus chip yang diusung pada Vivo X80 5G. Buat kalian yang pegang Vivo X80, kita rasa kalian bakalan sering banget buat manfaatin keunggulan utama dari Vivo X80. Entah itu untuk keperluan sosial media atau sekedar foto untuk mengabadikan momen aja. Karena hasil tangkapan fotonya juara banget. Bisa kita lihat dari hasil foto yang udah kita ambil. Sedangkan untuk perekaman video, kita bisa set di settingan maksimal 4K 60fps dan ada beberapa fitur seperti Zeiss Cinematic Video dan lain-lain. Nah, ini hasil perekaman video menggunakan kamera belakang dari Vivo X80 dengan tidak mengaktifkan cinematic video. Ini dan sampel perekaman video menggunakan Vivo X80 dengan mengaktifkan mode cinematic video. Ya,
ini rekaman menggunakan kamera depan dengan tidak mengaktifkan penyempurnaan video IA pada kameranya. Lumayan bagus, kualitas gambarnya bagus, kualitas suara yang direkam juga kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sekarang kita coba aktifkan penyempurnaan video IA pada kamera depan. Kita matikan dulu. Nah, kali ini kita udah aktifkan penyempurnaan video IA pada kamera depan dan hasilnya jadi seperti ini kurang lebih. Untuk kualitas perekaman suaranya kayak gini, terus kualitas video dan warnanya jadi seperti ini. Alasan berikutnya yaitu soal dapur pacu yang mumpuni. SoC MediaTek Dimensity 9000 dengan fabrikasi 4 nanometer dan satu chip khusus yaitu Vivo V1 Plus berfungsi untuk kamera seperti hasil yang kita uraikan sebelumnya. RAM-nya 12 GB dan internal storage 256 GB. Secara performa, Vivo S60 memang kelasnya smartphone flagship untuk pekerjaan harian seperti multitasking, browsing, streaming, editing, gaming. Semuanya terasa nyaman-nyaman aja. Dan satu hal yang bikin betah adalah suhu handphonenya yang terasa adem. Performa buat main games, ya kita main Mobile Legends di settingan high, gameplaynya lancar banget. Mungkin yang agak berat seperti Genshin Impact, frame rate-nya cukup stabil. Overall masih sangat layak buat dijadikan smartphone daily driver. Alasan berikutnya display dan kualitas suara. Luas layar Vivo S60 6,78 inch Full HD plus 1080 x 2400 pixel. Kerapat pixelnya tembus 338 ppi. Layarnya mulus dan responsif dan dilengkapi dengan Gorilla Glass Victus Plus. Refresh rate-nya tembus 120 Hz. Kecerahannya sampai 1500 nit, masih sangat nyaman untuk dipakai di luar ruangan dan sidik jarinya responsif. Saya suka. Layarnya curve, bezelnya tipis, tampilannya oke, secara kualitas warna cakep banget. Buat main games enak, buat nonton film enak. Kalau kita melihat persaingan gadget yang sekarang, Vivo S60 masih cukup bagus untuk ukuran kualitas layar. Ditambah dengan speaker stereo high-res audio terbaru, kombinasi yang sempurna untuk sebuah smartphone flagship. Alasan selanjutnya, baterainya awet. Kalau kita lihat kapasitas baterainya hanya 4500 mAh, tapi selama pemakaian Vivo S60 bisa tahan sampai 1 harian penuh. Buat streaming YouTube 30 menit dengan resolusi 1080p, baterainya hanya berkurang 3-4% aja. Buat main games Genshin Impact di settingan 60 fps selama 30 menitan, baterainya hanya berkisar 17% aja. Jadi gak perlu khawatir kalau bicara masalah baterai. Ditambah Vivo S60 sudah support fast charger 80 watt yang cukup menunggu 30 menit aja untuk mengisi dari 0% hingga penuh. Mantap. Nah, alasan yang terakhir adalah desain dan juga paket penjualan. Secara desain sekilas hampir serupa dengan Vivo S60 Pro. Bodi dan materialnya terkesan premium. Bagian belakangnya ini menggunakan glass dengan fluoride IG matte, kemudian di bagian kamera menggunakan bahan keramik cloud Windows design. Hasilnya sampai sekarang pun desainnya masih terlihat cakep. Bagian depannya juga nggak ngebosenin, layarnya curve, masih kekinian dengan punch hole di bagian layar tengah atas. Kita rasa kalau masalah desain ini adalah soal selera, tapi yang terpenting adalah paket penjualan. Di harga 8 jutaan kita masih dapat paket lengkap dengan adaptor charge 80 watt, yang mana smartphone flagship sekarang udah banyak yang hanya menyertakan kabel pada paket penjualannya. Overall, semua alasan yang kita sampaikan semoga bisa menambah informasi untuk kalian terkait Vivo X60. Untuk informasi lainnya, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Sekian video kita kali ini, sampai ketemu di video kita yang selanjutnya. Sampai jumpa.